aja guru-guru, "Bu, iniin aja deh Bu," katanya, "daring aja," katanya gitu. "Kenapa?" Saya bilang gitu. Ya ada banyak alasan lupa karena mau ngisi rapot dan lain sebagainya gitu. Akhirnya Ya. kita biar sambilan Bu gini-gini, oh ya udah deh kalau kayak gitu. Ya Ya. udah akhirnya kita ya akhirnya terbentur juga dengan Pak Adi juga karena banyak kegiatan banyak urusan juga. Iya. Iya. Ya kalau refleksi lokakarya kan ada penulisan aksi nyata ya. Iya. Kan banyak guru yang belum selesai juga ya di dalam penulisan aksi nyata ya. Mudah-mudahan kehadiran saya di refleksi lokakarya 3 kemarin kan paling tidak juga membantu memperkuat di dalam menulis dalam aksi nyata kan. Nah, setelah refleksi loka 3 ya mudah-mudahan nggak kesulitan lagi menulis aksi nyata gitu kan. Karena Semoga kan masih Pak. banyak loka yang lain gitu kan, yang Iya. semuanya harus menuliskan aksi nyata kan gitu kan ya. Betul. Ya, Ya walaupun siapapun. nanti kan katanya nanti kalau di refleksi loka tahun kedua dan ketiga kan kepala sekolah ya Pak yang ngisi sendiri ya. Artinya udah nggak dibimbing lagi gitu ya Pak? Sebenarnya dari kemarin juga sudah tidak dibimbing gitu kan. Justru saya nggak mau dilepas gitu. Salah gitu. Artinya buat untuk pelaporan di apa namanya di SIM PKB-nya itu harus kepala sekolah sendiri yang mengirim gitu Pak? Ya dalam artian kalau aksi nyata itu kan setelah selesai lokakarya kan kemudian ada aksi nyata dari kegiatan-kegiatan apa yang sudah direncanakan pada kegiatan loka. Nah itu kan ditulis dalam bentuk cerita dan panen hasil karya. Nah dari situ juga diunggah ke dalam PMM kan sebagai aksi nyata, sebagai untuk mendapatkan sertifikat. Nah untuk sekolah penggerak kan harapannya bisa memenuhi target tersebut gitu ya. Ya walaupun saya nggak tahu juga ya sampai saat ini kan sertifikat-sertifikat yang diperoleh dari teman-teman itu juga menjadi tolok ukur kalau untuk di sekolah penggerak, jadi indikator gitu ya kan. Masa aksi nyatanya banyak, kemudian lokakarya yang sudah diikuti banyak, kok sertifikatnya hanya 1 gitu kan Bun. Jadi inilah yang kenapa menjadi beban kita bersama ya. Tapi kalau bagi saya sih sebenarnya bukan beban, saya sih senang-senang aja nampingin Bunda gitu kan. Nah dari situ kan sebenarnya tinggal diunggah saja, dicari di PMM dulu yang cocok. Nah kalau dalam dulu saya nggak bisa mendampingi kan, karena kan dulu harus nonton video, harus ngikutin ini, harus ngikutin itu, dan di situ saya nggak bisa dampingin. Tapi kalau di kegiatan penyusunan aksi nyatanya, iya Pak Adi. Ini kita sampai sekarang waktu yang kemarin refleksi juga saya belum sempat untuk buka-buka PML lagi Pak tuh. Ada memang tugas segini banyak-banyaknya nih Pak gitu. Jadi mungkin nanti kali untuk bisa diwaktukan untuk PMM gitu. Siap. Hari ini kita sudah siap PMO-nya ya Bun, instrumennya sudah disiapkan, laporannya sudah disiapkan. Nah itu juga sama belum. Gak apa-apa, Bunda cerita aja. Ya, cerita-cerita saja, nanti saya siapkan. Saya cerita nanti Bapak yang tuliskan gitu ya Pak ya? Iya, saya menuliskan nggak apa-apa. Okay. Siap. Saya siap melayani Bunda semua kok, tenang aja. Terima kasih banyak Pak Adi atas pengertiannya. Aduh, Masya Allah. Ini yang saya nggak bisa lepas gitu dari Pak Adi. Jangan begitu, nanti kalau ternyata memang tahun kedua harus diganti fasil yang lain. Jangan Pak, jangan dong Pak. Kita sangat keberatan sekali gitu. Rasanya gimana ya? Kita udah berembang sama teman-teman juga, aduh jangan gitu. Ya, apapun itu kan kita tetap harus menyiapkan yang terbaik gitu ya Bun ya. Iya, apa-apa Bunda Ella, udah tenang aja, kita tunggu saja lah ya, apapun itu. Monggo silakan Bun, mau cerita apa, bagaimana pelaksanaan PMO 5 kemarin, apa-apa saja yang barangkali belum, apa yang sudah ya, apa ada kendala apa lagi yang ingin diceritakan. Ini silakan boleh Bunda gunakan instrumennya, yang instrumen 5 kemarin. Kan ada kan ya Bun instrumen 5-nya ya?
Ada Pak Adi. Ini jadi Ya. untuk PMO yang sekarang itu adalah laporan dari PMO yang 5 kemarin, Pak. Ya semuanya baik yang 5, ya betul dari yang 5, namun secara menyeluruh keseluruhannya begitu. Ya Bunda mau menceritakan apa tentang karakter peserta didik, bagaimana, ada masalah apa dengan karakter, barangkali ada hal-hal yang baru berkembang atau menghadapi masalah apa gitu kan, lalu kemudian hal-hal apa yang sudah berjalan dengan baik, kemudian hal-hal apa yang belum berjalan dengan baik, ada kendala apa, solusinya apa yang mungkin Bunda juga sudah jalani gitu ya, sudah lakukan ya. Monggo boleh, silakan aja Bun. Saya siap menuliskan. Oke, sebentar ya Pak ya. Saya pikir gini Oke, kemarin PMO yang terakhir ini adalah laporan dari kegiatan selama 1 tahun gitu Pak. boleh, Apa siap, begitu? boleh. Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu semua, saya akan melaporkan kegiatan kita yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun ini, gitu ya. Jadi dalam 1 tahun ini kita sudah melaksanakan kegiatan P5, kemudian juga penghijauan, kemudian juga kegiatan numerasi dan literasi, juga kemudian pemasangan AC yang memang waktu itu menjadi masalah di dalam permasalahan kita di sekolah. Kemudian juga ada pemasangan simbol-simbol yang ada di sekolah. Kemudian juga adanya mading. Kemudian juga kita sudah membuat CPTP. Kemudian PMM juga walaupun memang belum maksimal. Kemudian juga adanya proyektor. Nah, dari kegiatan yang sudah kita laksanakan dalam 1 tahun ini, tentunya memang pastinya banyak kendala yang sudah kita hadapi dan bagaimana solusi yang saat itu kita sudah lakukan juga. Yang pertama yang terkait P5 gitu ya. Pada saat itu kendalanya adalah kurangnya keterlibatan orang tua karena kesibukan orang tua yang berbeda-beda. Jadi pada saat itu kegiatan P5 kita sudah terlaksana, namun orang tua tidak semuanya bisa terlibat di dalam kegiatan P5. Solusinya kita selalu melakukan sosialisasi berkelanjutan tentunya pada saat itu. Kemudian untuk masalah penghijauan, kita sudah melaksanakan kegiatan penghijauan, namun kendalanya pada saat itu kurangnya pengetahuan kita. Pada saat itu kan kita apa Ibu waktu itu yang rencana kita mau lakukan penghijauan sistem apa? Organik. Sistem organik ya. Ya. Akhirnya terkendala karena kita kurangnya pengetahuan sehingga kita membuat penghijauan dengan sistem urban farming, tanaman hias. Ya. Kemudian juga kegiatan numerasi. Numerasi ini kita pada saat itu kendalanya memang kurangnya simbol-simbol yang ada di luar sekolah gitu ya. Yang harusnya memang harus ada simbol-simbol tersebut. Namun akhirnya sudah kita laksanakan, kita membuat simbol tersebut dengan membuat apa Ibu? Permainan dampu. Permainan dampu ya. Ya. Permainan dampu. Ya. Mungkin itu yang kita lakukan pada saat untuk kegiatan numerasi. Tentunya nanti pun kita akan terus lakukan karena memang permainan dampu yang kita buat itu sempat kehapus ya Ibu ya. Iya, lama-lama hilang. Mungkin nanti untuk tahun selanjutnya kita juga akan perbaiki kembali. Tentunya tidak dengan sistem dampu gitu, tapi tetap ada kotak-kotak untuk angka dan lain sebagainya gitu ya. Artinya tetap ada untuk telapak kaki dan juga angka-angka dari 1 sampai sekian lah gitu ya. Sehingga kegiatan numerasi itu ada di sekolah kita. Kemudian juga tentang pemasangan AC, ya AC juga sudah terlaksana ya. Pada saat itu sekolah kita juga masalahnya adalah anak-anak tidak betah di dalam kelas karena
panas gitu, cuaca yang sangat panas di luar. Jadi ketika mereka setelah selesai bermain di waktu istirahat, mereka tidak mau masuk lagi ke dalam kelas karena cuaca yang sangat panas, di dalam ini tambah panas. Akhirnya kita lakukan pemasangan AC gitu ya. Pada saat itu alhamdulillah dengan sosialisasi yang baik gitu ya, sosialisasi yang akhirnya tersampaikan, semuanya orang tua bisa menyetujui dari pemasangan AC tersebut. Kemudian kegiatan literasi kita juga pada saat itu adalah kendalanya kurangnya poster-poster, baik di di dalam kelas maupun di luar ataupun di halaman gitu ya. Nah, akhirnya kita juga sudah sudah memperbaikinya, sudah memenuhinya dengan menempel poster-poster yang ada baik di toilet maupun di ruang luar, dan juga poster-poster yang menunjukkan tentang kebaikan, bersedekah dan lain sebagainya. Dan itu sudah terlaksana juga. Kemudian adanya mading. Mading kita sebenarnya sudah ada, cuma ini tidak dimanfaatkan gitu dengan maksimal oleh guru-guru. Karena kendalanya mungkin ya satu, kurang kreativitas dari guru, kemudian juga sebenarnya gambar-gambar yang ada untuk ditempel di mading itu ada gitu ya. Yaitu tadi kurangnya kreativitas dari guru, kemudian juga waktu yang tersedia mungkin kurang mencukupi karena terbentur dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Karena biasanya guru setelah selesai mengajar membuat RPP, kemudian juga membersihkan ruangan kelas, sehingga waktu terbuang di situ sehingga tidak sempat untuk menempel-nempel mading hasil karya anak gitu. Namun sekarang alhamdulillah mading yang ada sudah bisa dipergunakan. Walaupun memang belum maksimal secara maksimal. Tetapi mading yang ada sudah didapat, adalah tempelan-tempelan atau hasil karya anak yang sudah dipajang di mading gitu. Kemudian pembuatan penyusunan CPTP. Ini juga sudah kita laksanakan walaupun ya awalnya itu terkendala kurangnya pemahaman, namun kita terus berusaha sehingga hal itu bisa dilakukan dan bisa selesai. Ini maaf tidak berurutan ya Pak. Ya. Kemudian PMM. Nah, PMM ini masih terkendala sampai saat ini Pak Adi. Walaupun kemarin sebenarnya ketika kita setelah melaksanakan refleksi lokakarya, memang udah ada bahan Pak gitu ya untuk kita mengunggah hasil karya gitu ya. Namun lagi-lagi terkendala waktu gitu Pak. Setelah selesai, apalagi di akhir tahun ini, luar biasa ini tugas-tugas guru juga ya, banyak menyelesaikan laporan-laporan akhir tahun, sehingga terkendala di situ. Padahal guru juga setelah selesai banyak yang dipegang tugas-tugas yang lain, luar biasa Pak. Jadi memang ini menjadi PR kita, namun kita akan terus berusaha. Nanti di tahun selanjutnya, di tahun ajaran selanjutnya kita akan fokuskan ke PMM biar ini bisa terlaksana nanti dengan baik dan bisa guru-guru menambah sertifikat yang ada di PMM gitu. Kemudian tadi proyektor, ya ini sebenarnya yang tadi di permasalahan di literasi dan numerasi ya Pak ya. Jadi proyektor itu juga kita sudah ada, yang sebelumnya kita tidak mempunyai itu, tapi alhamdulillah kita anggarkan dari BOP sehingga kita mempunyai proyektor di sekolah ini, sehingga metode pembelajaran tidak hanya menonton tapi juga bisa ada variasinya gitu ya. Jadi ketika ada kegiatan pembelajaran yang memang menuntut anak-anak bisa melihat media yang secara langsung gitu, kita bisa membukanya di proyektor, kita bisa lihat di YouTube, akhirnya mereka bisa melihat dengan langsung, secara langsung gitu. Seperti memperkenalkan nama buah ataupun tanaman yang sebenarnya mereka juga, anak-anak itu banyak yang tidak tahu bentuknya seperti apa dan
kayak gimana gitu, sehingga proyektor ini bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran yang kita lakukan juga kita memanfaatkan sumber daya pembelajaran atau sumber pembelajaran dari wali murid yang memang mereka bekerja gitu di bidang mereka, sehingga kita undang mereka untuk menjadi narasumber dalam kegiatan pembelajaran. Itu pun kita sudah lakukan. Alhamdulillah pada saat itu kita sudah lakukan wali murid yang memang bekerja di bidang kesehatan, sehingga memperkenalkan alat-alat kesehatan kepada anak-anak dan bagaimana dia bekerja di rumah sakit seperti itu Pak, sehingga anak-anak benar-benar bisa mengetahuinya gitu. Saya rasa itu aja Pak yang bisa saya laporkan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik kendala maupun solusi yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini. Baik, Bendela, saya akan tampilkan laporan yang sudah saya tuliskan juga sebelum kita membahas lebih lanjut gitu ya, diskusi lebih lanjut pada siang hari ini. Waktu kita tadi kita mulai pukul berapa ya, Bundela ya? Saya lupa tadi. Saya juga lupa Pak. Ya, jam Ya, 1 lewat. Jam 1 Pak. Jam 1. Jam 1 ya. Oh iya jam 1 Pak, tadi kita buka itu jam 1. Cuman ya. untuk laporan ini. Iya, cuma perekamannya tadi sedikit terlambat ya. Iya, betul Pak. Ya. Ya, nanti tetap kita akhiri pukul 3 lah ya, Bundela ya. Iya Pak. Baik, nah saya ingin tampilkan dulu kepada Bunda semua, kita cek dulu ya, kita cross check dulu bagaimana hal-hal yang sudah berjalan. Ini Bunda Ella bisa melihat, Bun? Terlalu kecil Pak, bisa dibesarkan lagi nggak Pak? Oh, terlalu kecil, siap. Bentar. Recording. Ya. Seperti ini terlihat, Bun? Ya, sudah Pak, sudah. Ya. Ini dasarnya juga dari PMO yang di periode bulan Februari ya. Jadi keseluruhannya. Hari ini berapa peserta kita, berapa orang, Bun? Guru-guru semua hadir? Hadir semuanya, Pak. Iya, coba mana? Nah, saya juga mau lihat. Hadir semuanya, 1, 2. Satu yang ya, Bun, ya, Bunda Hifra ya. Ya, saya screenshot ya. Bunda Ella mungkin boleh dibantu screenshot juga, dibagikan untuk dokumentasi kita, Bun. Iya, Pak. Ya, wajahnya belum terlihat semua tuh. Saya pakai HP aja deh, Pak. Saya hentikan dulu deh presentasinya biar nggak bingung. Oke, dan Bu Elis, mukanya nggak kelihatan, Bu Elis. Malah menghilang suaranya Bu Elis. Wajahnya malah menghilang Bu Elis. Aduh. Baik. Jadi pesertanya jumlahnya 5 ya, dengan saya maksudnya. Iya, Pak. Saya bagikan lagi. Oke, sebentar. Bu Elis, Bu Pipa, tolong dong ini lagi. Wajahnya ya. Ayo. Gimana? Apa-apa. Ya, baik.
kelihatan ya Bun, terkait laporan pelaksanaan dan juga semua yang diceritakan oleh Bunda Ella, saya rangkum menjadi satu di dalam laporan kita. Dan kalau saya langsung menuliskan di panel laporan pelaksanaan kegiatan PMO ya Bun ya. Ya Pak. Ya, coba sambil kita cek bersama. Kalau ada yang kurang nanti kita tambahkan ya. Barangkali yang juga kalau misalnya ada koreksi apa yang saya tuliskan kurang tepat juga Bunda bisa menyampaikan ya. Jangan diem-diem aja ya. Oke, siap, saya periksa juga ya Pak. Karena disesuaikan juga dengan kondisi sekolah, bener nggak? Nanti saya tulis ada, ternyata besok datang monitoring gitu tidak ada, wah repot juga nanti gitu kan. Ya kan? Kita coba selaraskan lah. Ya, baik. Yang pertama dari kegiatan refleksi yang sudah berjalan dengan baik ini, saya lihat ada kegiatan literasi dan kegiatan P5 serta PMM. Betul Bunda Ella, Bunda Viva, Bunda Ros, Bunda Elis? Pak. Ya, ada yang mau diceritakan tambahan dari guru-guru terkait kegiatan literasi, kegiatan P5 dan PMM? Ya, silakan Bu Pipa, Bu Elis. Ayo, kemarin udah lancar benar cerita sama saya. Iya. Jangan takut-takut Bun, nggak apa-apa. Kepala sekolah kan sama kita semua kan adalah mitra kerja ya. Kalau yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, wah kurang tepat Pak, barangkali ada yang kurang nih perlu ditambahin gitu. Saya itu membuatkan ini boleh gitu kan. Silakan. Sebenarnya kita waktu itu ada permainan yang ular tangga Pak. Oh, di mana? Iya, benar. Pakai itu kita pakai apa sih Bu? Oh, yang ada banner. Iya, itu pernah ada permainan kayak gitu Pak. Iya. Tapi di mana lagi tempat itunya? Ada di sana. Ada bannernya loh, masih ada. Nggak ada dadunya. Oh iya, dadunya. Jadi bikin sendiri jadi kertas. Pakai kertas kita semenarik mungkin gitu. Masih ada ya? Perangkatnya masih ada ya? Masih ada Pak, kalau untuk yang banner untuk ular tangganya masih ada. Cuma memang itu tadi Sudah bener kan enak ya, gede ya. Kotak itunya ya. Iya, angkanya yang nggak ada. dadunya Dadunya ya. Karena kurang tertarik gitu, tapi bagaimana mungkin kita membuat biar menarik ya. Dari kertas Ya. itu Pak, begitu dibikin. Baik. Permainan tradisional, egrang. Belum Pak, belum. Terus yang berjalan kaki dengan bakyak dengan diganti dengan kaleng susu begitu. Belum. Nanti dikasih numerasi angka 1, angka 2, lalu berjalan di satu kotak, yuk jalan 1, 2 gitu kan. Kalau nggak jaga keseimbangan, ya yang penting jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi jatuh bahaya ya. Ya, permainan telepon-teleponan gitu kan. Kalau telepon pernah kita bikin Pak. Oh, pernah. Ya pokoknya dibuat semenarik mungkin lah, bunda-bunda punya kreasi, dijadikan sekolah sebagai lab gitu ya. Lab dari alat peraga edukatif, tidak selalu harus membeli ya. Kita bisa memanfaatkan dari bahan-bahan bekas pakai ya, loose part gitu. Memanfaatkan loose part dijadikan sesuatu yang menarik, saya yakin bisa. Ya, bahkan permainan kincir angin, bagaimana bisa membuat kincir angin gitu kan, bisa kan, pasti bunda-bunda ahli lah dalam hal itu. Kalau kincir angin kayaknya udah pernah bikin deh ya ibu-ibu. Iya. Ingat nggak waktu itu? Kincir angin. Cuma nggak diarsipkan itu kincir anginnya. Bahkan dulu tuh kalau orang-orang zaman dulu tuh dari pelepah pisang saja bisa jadi mainan ya. Pelepah pisang bisa jadi mainan. Terus bisa menggunakan bambu dan sebagainya, kan banyak ya, menggunakan bahan-bahan loose-part yang bisa didapat dari sekitar, lalu dibikin permainan yang berbunyi itu tek ada itu ya, tergantung lah gitu ya, tergantung bunda-bunda semua bagaimana menarik. Jadi bagaimana mencari inspirasi alat peraga edukatif
yang dapat digunakan di dunia anak begitu. Syukur-syukur bisa buat sendiri yang unik-unik, bikin wayang, bikin cerita, bikin panggung wayangnya gitu ya, wayang golek, wayang apa, atau bisa juga hal-hal yang lain lah gitu. Baik. Jadi kegiatan literasi dan numerasi ini nanti bisa diperkaya lagi nih Bunda-bunda ya. Iya betul Pak. Nah kegiatan P5 dan PMM Soalnya tadi. kita akan perkaya lagi. Kegiatan P5, PMM, guru-guru mungkin ada tambahan monggo. Gimana Bu Elis? Masalah PMM? Belum lanjut lagi, Pak. Belum lanjut lagi. Apanya yang belum lanjut, Willis? Belum lanjut kerjain modulnya, Pak. Oh, PMM-nya. P5-nya? P5-nya sedang berjalan ya. Kalau P5 kan memang sebelumnya kita udah melaksanakan ya Pak waktu di semester awal tuh yang tentang yang ayahku adalah pahlawanku. Nah rencana kan waktu itu P5 kita akan laksanakan juga di semester 2 ini. Namun sempat terkendala ya ibu-ibu kita ya pada saat itu mau menentukan temanya apa gitu. Nah itu banyak pertimbangan yuk karena memang terbentur dengan waktu yang memang di semester 2 tuh banyak banget kegiatan Pak. Kemudian juga kita harus mempersiapkan kegiatan akhir tahun gitu kan. Nah akhirnya kita mencoba untuk memadukan gitu kegiatan P5-nya. Jadi puncak temanya itu di akhir gitu, di akhir kegiatan perpisahan gitu, pentas seni seperti itu. Namun lagi-lagi juga kita masih banyak ini ya Bu Elis dan Bu Pipa ya. Iya Bu. Terkendala ya. Jadi kayaknya belum maksimal banget, tapi tetap kita akan laksanakan gitu. Jadi prosesnya itu tetap kita jalankan. Cuma memang banyak sekali kendala-kendala ya Bu Pipa dan Bu Elis ya serta Bu Dede gitu ya. Jadi walau alam nanti hasilnya entah bagaimana nanti. Jadi semoga bisa gitu ya. Iya, baik. Tadi ada pemasangan simbol-simbol ya, memperkuat literasi dan numerasi. Oke, ini pemasangan simbol-simbolnya ini setiap tahun diperbaharui Bun, jangan sampai tidak diperbaharui gitu kan, takutnya copot gitu kan. Baik Pak, ya. Ya mungkin juga bisa diperbaharui dengan berbagai hal yang menarik lainnya gitu ya, kalau punya ide-ide baru gitu kan. Iya. Kadang-kadang memang perlu punya mesin laminating sendiri mungkin ya. Nanti kalau pas dapat rezeki apa bisa mencari mesin laminasi sehingga kita bisa laminasi sendiri. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa kita laminasi sehingga tidak rusak gitu ya Bun ya. Iya. Ada ya Pak ya kan? Untuk mesin laminating tersendiri ada ya Pak ya? 500.000 nggak mahal. Oh. Kalau saya ketemu yang punya saya boleh itu buat Bunda, cuma saya lupa nyimpennya di mana, saya jarang pakai juga itu. Oh gitu, boleh Pak nanti kalau misalnya saya mungkin diganti dengan ini ya. Tidak usah gitu ya. Kalau saya memang berfungsi, Bunda boleh pakai. Saya lupa. Saya lupa aja nyimpennya di mana. Kalau ada mas saya bawa kan bener Bun. Itu. Murah kok, harga mesin laminasi murah kok, cuma 500 sampai 550.000 kok, nggak mahal kok Bun. Oh gitu ya Pak ya. Ya ngumpulin setahun. Kalau nggak dilaminating emang itu suka disobek-sobek sama anak-anak Pak. Yang ini aja yang di depan itu disobek gitu ya ampun. Tempatnya nggak ketahuan lagi udah terbelah dua. Iya. Kalau dilaminasi kan agak sedikit aman kecuali dicopot gitu ya. Betul. Ya, kalaupun dicopot kemudian jatuh ataupun terbuang kan masih kita bisa pungut lagi. Iya, betul Pak. Betul. Tapi kan buat nyopek pakai tangan nggak bisa. Iya. Baik. Aku simpan di mana juga, saya juga simpan di mana. Lupa itu udah lama sekali. Zaman saya masih jadi kepala sekolah itu saya buat ijazah saya laminating sendiri dulu Bun. Jadi nggak perlu orang tua tuh terima udah dalam bentuk udah saya laminasi. Tapi orang tua yang mau bahwa ijazahnya dilaminasi. Kalau orang tua yang nggak mau dilaminasi karena alasan tertentu itu kan takut rusak atau apa ya nggak kita laminating. Tapi kita menyerahkan kepada anak-anak
SKHUN dan ijazah itu dalam bentuk sudah dilaminating. Oh, iya juga ya. Ya kalau kita laminasi sendiri ke fotokopi kan takutnya rusak gitu ya. Iya, ya kalau kita kan udah ahli ngelaminating, jadi udah sering karena bertahun-tahun ngelaminating ijazah banyak banget. Akhirnya udah terbiasa, hasilnya juga bagus, ya udah kita laminat. Rapot kan juga modelnya lembaran tuh ya Bun, lembaran gitu kan, lembaran-lembaran gitu. Nah itu semua rapot anak berlembar-lembar itu kami laminatingin semua. Oh, iya, jadi itu pakai semua ya Pak ya. Iya, saya loh ya Bun, orang lain ya nggak tahu itu ya. Ya artinya saya bisa belajar sama Bapak. Nggak kepikiran untuk laminating seperti itu Pak. Gitu. Ya karena ada alatnya gitu kan. Iya ya. Ya, jadi dulu di sekolahan itu saya lengkap, ada mesin laminating, ada mesin las plastik dan sebagainya. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu dilas juga bisa ngelas gitu kan. Oh, juga ada Pak. Oh ini penjepit ini ya? Ya, jadi kalau perlu buat nutup lagi gitu, habis dibuka itu kan las lagi gitu kan. Oh ada ya. Udah tahu ada. Pak. Nah, saya beli itu kalau nggak salah cuma 110.000, kalau itu sih murah lah. Iya. Ya buat iseng di sekolah yang penting ada gitu Bun. Baik, ya. Itu jadi ini juga buat informasi ke saya juga. Iya, tapi ya nggak harus sekolah punya ya, itu kan hanya karena saya ini aja. Gitu. Karena kadang-kadang sekolahan kan banyak, kalau di TK itu kan banyak literasi numerasi yang sudah ditempel, dipasang kan ya tiap tahun buat, ya sayang juga yang harusnya bisa setahun ternyata sebulan rusak gitu ya. Iya, benar Pak. Kadang kalau kita misalnya udah mau laminating dulu, kayaknya banyak amat yang dilaminating gitu. Iya. Efisiensi biaya, betul. Saya beli plastik laminatingnya murah Bu, satunya paling cuma 300 sampai 500 rupiah. Jadi kalau kita punya mesin sendiri berarti modalnya per lembar hanya 500. Nah, itu dia Pak, maksudnya buat efektivitas waktu juga, efektivitas ini juga, biaya juga kan. Iya, cuma kalau ijazah harus hati-hati ya gitu. Karena kan kalau kita terlalu panas atau kurang panas gitu kan, itu bisa mengakibatkan ijazahnya plastiknya kan bisa leleh ya gitu. Tapi kalau untuk membuat literasi numerasi kan nggak apa-apa, masih bisa buat lagi ya kan. Siap, apalagi Bun, monggo silahkan. Ini yang saya tuliskan apa yang kurang. Ya. Apa lagi kira-kira? Ibu pengawas, bagaimana kabarnya? Baik, sehat, mendampingi? Alhamdulillah baik Pak Adi. Alhamdulillah. Masalah pendampingan sih, ya yang seperti Pak Adi ini kan sajalah. Aduh lihat sendiri ya gitu. Siap. Sempat sih kemarin Pak Bu Haji itu telepon, cuma dalam bentuk hal yang lain. Nanti dah saya cerita ke Bapak. Ya. Siap. Baik. Ya. Baik. Apalagi nih Bun, kegiatan literasi sudah, P5 sudah, PMM sudah mengerjakan modul ya kan? Ya, yang mungkin perlu ditata dokumen ketatausahaan ya Bun, biar enak gitu kan di ruangan Bunda tuh ada satu lemari, lalu ada rak kecil, ya nggak harus lemari sih, nggak harus lemari, yang penting ada rak-rak, hati-hati dengan rayap gitu ya. Iya itu yang belum ada itu Pak, memang apa namanya file-file administrasi sekolah yang memang masih cak-cakan. Kadang saya kalau mau cari cari dokumen ini saya lupa naruhnya, kita saya bongkar semua. Itu yang masih jadi kelemahan saya banget Pak Adi.
Masya Allah. Jadi tidak runtun gitu. Eh, pada ditempatkannya gitu. Ya, ya, ya. Kayaknya perlu juga itu diajarkan Pak, bagaimana untuk memilah dokumen-dokumen ini harus begini gitu. Belajar dari Bapak. Karena saya sudah merapikan, tiba-tiba oh pindah dia kemari. Jadi akhirnya saya sudahlah gitu. Iya, iya, ya memang perlu sistem dari sekolah yang konsisten gitu kan untuk menata dokumen, lalu tempatnya, lalu juga menjaga dari kelembapan cahaya, ya kan, supaya tidak rayap juga, harus dirawat, diberikan kamper supaya juga awet dokumennya, lalu kemudian ketika sudah dipakai harus dikembalikan lagi ke tempatnya gitu kan. Ya, kalau lalu rayap sih alhamdulillah di sini kurang ini Pak. Maksudnya kalau rayap alhamdulillah aman lah, masih aman, saya bilang aman. Gitu. Cuma ya karena memang ini bangunan sudah cukup umurnya ada sekitar apa kali ya kurang lebih 20 tahunan ya gitu. lama ya, cukup lama ya. Cukup lumayan. Ya, nanti dikasih kode ABCD-nya gitu ya, lalu dikasih daftar isinya, lemari ini, rak ini tentang apa, rak ini tentang apa, rak ini tentang apa, jadi mudah. Gitu. Ya itu yang belum Pak. Maklum saya tata usaha, jadi begitu ya Bun. Tapi emang saya harus banyak belajar seperti itu Pak. Gitu untuk menatanya gitu ya kan, tempatnya di mana karena memang masih acak-acakan sekali saya untuk dokumen-dokumen itu Pak. Iya. Jadi kalau nyari dokumen tuh saya bongkar semua. Kalau saya sih nggak punya dokumen karena dokumennya saya di laptop kan, jadi nyarinya ya berdasarkan apa yang kita susun di laptop gitu kan. Kalau sekarang sih iya, tapi kan dokumen-dokumen yang dulu masih inian Pak gitu kan, masih diperlukan juga gitu. Kalau sekarang sih banyak di laptop semua ada nyimpennya. Siap. Pemasangan simbol sudah, peningkatan sekolah, AC, LCD, termasuk proyektornya bermanfaat, gitu, membantu mengenalkan anak-anak lebih dalam terhadap objek pembelajaran ya. Tadi Bunda menyampaikan itu ya. Gimana Bun efeknya Bun? Ini guru-guru gimana ini terkait dengan proyektor? Ini yang pakai hanya satu guru, semua guru, atau orang-orang tertentu yang bisa, atau bagaimana nih? Coba cerita gitu. Ya silakan Bu Elis, Bu Pipa. Yang pakai semua Pak, bareng-bareng. Anak-anak senang banget Pak waktu kita ajakin nonton. Kita nontonnya di kelas Bu Pipa, kita jadiin kayak bioskop gitu Pak. Lampunya kita matiin, terus kita susun kursi-kursi. Jadinya biar lebih seru. Tapi suaranya agak dari suara sih kurang gitu Pak kayak. Jadi kita pengennya seperti di bioskop gitu, lagi nonton bioskop. Tapi soundnya agak kurang keras gitu. Jadi anak-anak masih tertarik. Ya. Oh, soundnya pakai apa soundnya? Pakai ini Pak. Sound kecil. Oke. Pakai Bluetooth gitu Pak. Sound Bluetooth. Seperti yang saya bawa ke kegiatan Loka ya? Kurang jelas Bu Elis. Ya, seperti speaker yang saya bawa di kegiatan Loka ya? Iya, yang kecil Pak, Bluetooth gitu kecil. Pak. Iya. Ya mungkin nanti bisa pakai sound system yang menggunakan kabel ya, walaupun jadi banyak listrik ya. Kalau pakai Bluetooth kan keunggulannya, ya kita sudah ngecas, mengurangi penggunaan listrik, juga lebih aman ketika digunakan di sekolah, jadi tidak terlalu banyak stop kontak begitu ya. Iya. Ya. Kalau kita naruh stop kontak di meja kan terlalu banyak juga, kalau pengawasannya juga harus maksimal gitu kan. Kalau kesenggol, kepegang anak kan cukup bahaya. Tapi kalau kita mengurangi dengan menggunakan speaker yang Bluetooth gitu ya, ya mungkin speakernya aja yang perlu agak besaran gitu ya, dayanya. Iya, betul Pak. Iya. Iya betul. Apa pelan-pelan aja Bun.
nggak usah. Semoga nanti kita anggarkan ya Bu Elis, Bu Pipa. Jadi BOP. Ya. Oke, Bu. Nah, betul, setuju. Inilah yang kenapa saya katakan Bunda fokus pada sekolah masing-masing. Ya, jangan mikirin fasilitator. Kalau fasilitator datang, udah gitu, disambut saja sudah senang ya. Nah, Bunda pikirkan, gunakan untuk media-media ya, dengan apa tadi namanya, speaker aktif, bisa pakai infocus, bisa ada laptop untuk guru-guru masing-masing punya, itu kan, wah udah gembira itu ya. Itu yang terpenting, ya, itu yang terutama itu, ya, supaya sekolahan jadi makin maju gitu ya. Insya Allah Jadi, Pak Adi. tidak perlu membuat hal-hal yang ini ya, artinya semua harus kembali kepada sekolah gitu. Oke. Khusus speaker aktif yang bagus apa Pak? Pakai apa Nah, Pak? ya kalau kita bicara merek kan tergantung penggunaan. Ya kalau kita bicara merek kan banyak pun. Kalau kita mau pakai Aiwa, tapi kan harga ya. Kita kan bicara harga. Kalau Bunda mau pakai, mohon maaf nih, yang sound system tuh, yang sound systemnya gede, yang ukurannya setengah lemari es gitu kan, itu harganya ada yang harganya hanya 1,6. Ada yang 1,6 bisa langsung mic, bisa dihubungkan dengan Bluetooth, mic-nya ada 2, WiFi, musiknya udah segede apa, kalau ajan di masjid kedengeran kemana-mana. Wah, kalau itu kita udah punya Pak. Sebenarnya kalau disambungkan dengan sound yang ada di sekolah, Bu Elis, Bu Pipa mungkin bisa kali. Nah, kalau memang sudah ada, kenapa nggak digunakan? Oh iya, belum tahu Pak, belum tahu. Digunakan untuk latihan nari aja belum. Lah. Lagi nonton kayaknya belum ada. Ya. Udah ada Pak lagi. Udah ada belum? Yang kita yang ibu pakai buat anak-anak olahraga itu loh. Iya, model. waktu kemarin kan belum tahu tuh Pak. Oh. Ternyata bisa pakai Bluetooth. Oh, lah kenapa nggak pakai itu aja? Selesai ya masalahnya ya kan? Iya. Jadi jangan pakai speaker yang kecil, bawa aja pakai itu. Iya Nggak apa-apa. Satu kelurahan denger nanti. Satu kelurahan denger nanti. Iya, udah itu masukin ke sekolah. Itu pakai Bluetooth bisa kan, modelnya yang kotak itu kan? Iya bisa Pak. Modelnya yang agak tinggi itu kan? Iya betul. Ada mic-nya kan? Ada mic-nya 2, bisa buat ibu-ibu ketika jadi MC gitu kan? Iya betul ada. Iya, itu bisa disambungkan ya ke mana ini, ke laptop bisa gitu ya. Pakai laptop juga kan, laptop ada Bluetooth-nya kan? Ada. Iya. Sambung ke sana, mic bunyi, laptop bunyi, wah filmnya bisa keren, anak-anak bisa rasanya seperti di bioskop gitu. Ya, siap Bu Elis. Iya Bu. Iya. Tes lah ya, tes. Soalnya guru-guru punya keterampilan ya, termasuk di dalam menggunakan teknologi informasi. Iya. Ya. Emang perlu belajar Pak untuk menggunakan teknologi, berproses banget gitu. Kita juga perlu banyak belajar. Siap. Ya memang itu sedikit memang bedanya bapak-bapak sama ibu-ibu itu ya. Bapak-bapak kalau dikasih kabel itu kabelnya bisa kemana-mana ya. Itu benar nanti kita belajar. Memang begitu, entah kenapa ya, bapak-bapak kalau dikasih kabel itu apa aja udah, pokoknya yang nggak bisa nyambung pun bisa nyambung gitu. Bingung juga saya kadang-kadang ya. Kalau ibu-ibu memang bukannya kita ini ya, kadang-kadang kalau sudah ketemu sama yang kabel dan sebagainya kan takut gitu ya, takut kesetrum. Iya betul. Iya, siap. Baik, Bun, kembali lagi di sini ada apa lagi nih, wah keren ya. Menonton multimedia sound-nya kurang maksimal ya, kendala yang dihadapi. Nah, ternyata sekolah punya sound nih ya. Iya Pak, ada sound-nya, cuma belum dipergunakan secara maksimal oleh Bu Guru. Maksimal dalam kegiatan, dalam menghubungkan ke peralatan IT gitu ya.
ke peralatan IT itu maksudnya belum dihubungkan ke tadi ya kan, kemana sih, ke LCD-nya ya, ke LCD, ke laptop, ternyata punya ya kan, nggak usah beli. Ya, itu juga murah kan, nggak terlalu mahal itu. Berapa ya waktu saya kemarin dianggarkan dari BOP juga sih Pak. Oh, Sekitar 1,7 kalau nggak salah. Nah, bener kan berarti? Iya. Iya. Betul. Artinya harga yang saya sampaikan tadi tidak salah ya Bun, tidak mengada-ngada juga itu. Ya sudah punya, alhamdulillah. Tinggal, oh ya ini yang kemarin itu kita lihat lagi. Ya, kita kembali lagi kemari. Jadi kegiatan literasi sudah, kegiatan apa lagi? P5 sudah. Ini kelihatan ya Bun ya? Bisa dibaca ya Bun ya? Iya bisa Pak, bisa. Ya. Pembinaan karakter ada yang baru atau ada apa gitu? Gimana Bu Elis, Bu Pipa untuk karakter yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas? Tunggu. Ada trouble. Bisa ada iklannya Bu. Ya guanya begini nih Pak. Kalau lu ya daring. Bisa diulang Bu. Untuk pendidikan karakter oleh anak-anak di kelas, bagaimana Bu Pipa dan Bu Elis perkembangannya, baik juga Bu Dede, mungkin ada yang ingin diangkat. Kemarin kan sempat cerita juga tentang itu, bagaimana ada salah satu anak yang memang kayaknya terjadi kemunduran di karakternya. Ya. Iya Pak, di kelas saya Pak. Ada kejadian apa Bun? Kan udah semester terakhir ini dia jadi nggak mau nulis, maunya keluar terus gitu Pak, udah bosen gitu di dalam kelas. Jadi dia maunya semau dia aja gitu Pak. Disuruh baca doa dulu ya Kenan gitu. Nggak mau, ntar dia lari ke depan kayak gitu. Nanti sebelumnya sih dia dimarahin dulu sama mamanya ya Pak. Jadi kalau waktu masuk kelas dia suka ngambek gitu. Dari mood gitu Pak, dari orang tua di rumah, mood diajak di rumah gimana sih? Mungkin dipaksa kali. Iya, dipaksa di rumah, moodnya udah tidak enak, akhirnya pelampiasannya di sekolah. Nanti jadi berantem sama teman-temannya kayak gitu. Sebelumnya sih nggak kayak gitu Pak, cuman pas udah orang tuanya juga emosi gitu. Akhir-akhir semester 2 ini. Jadi kayak kecil lagi gitu Pak, jadi nangis-nangis kadang-kadang sampai guling-guling gitu Pak. Gitu. Kelas berapa Bun? Kelas B. Orang tuanya suka musul gitu Pak. Kelas B? Iya. Hari apa ya Pak waktu itu dia nangis. Saya tanya, Kenan kenapa nangis? Aku harus dipukul Bu, kata dia gitu. Terus saya bilang, Kenan kenapa dipukul sama mama? Waktu itu dia minta apa gitu ya Pak, soalnya dia waktu sudah mau masuk kelas, dia minta jajan. Jadi setiap masuk kelas minta jajan, mamanya marah, akhirnya anaknya dipukul pipinya. Dia bilang, sakit pipi aku gitu. Jadi makin kesini jadi udah kayak males gitu Pak. Jadi teman-temannya juga nggak ada yang mau temenin dia. Soalnya kalau di ini langsung ngambel, nangis kayak gitu. Oh gitu. Iya Pak. Terus apa namanya? Lalu apa yang dilakukan oleh guru? Saya waktu itu hanya sama mamanya. Kata mamanya ya kayak gitu, Kenan suka
uring-uringan atau enggak dia nggak mau sekolah gitu, tapi sama mamanya dipaksa. Jadi anaknya ngambek. Terus saya pernah nanya juga sama neneknya. Kalau kata neneknya, iya Bu, tadi habis berantem sama mamahnya, kayak gitu. Jadi Jadi dari ada ini Pak, dari riwayat kecil nih. broken home Pak, anak broken home. Heeh. Ya, Broken home itu maksudnya hanya ada ibunya gitu ya? iya. Sebenarnya bapaknya ada, cuma ya karena berpisah gitu. Jadi sebenarnya dari awal sih sebenarnya emang udah ada kelihatan anak-anak yang memang gimana ya, butuh perhatian Pak gitu. Yang saya lihat gitu ya, dia butuh perhatian lebih dari kedua orang tuanya. Cuma yang dia dapat cuma dari ibunya gitu. Nah kemudian ibunya itu tidak bisa memenuhi kasih sayangnya, tidak tidak sepenuhnya gitu Pak, karena ibunya juga kan bekerja, jadi dia dirawat oleh neneknya gitu. Jadi semakin kemari kondisinya seperti itu, ya guru sempat menanyakan hal itu, cuma kata saya coba didekati orang tuanya biar bisa bicara dari hati ke hati, saya dari guru dulu sebelum nanti dari saya kepala sekolah gitu. Karena kalau misalnya langsung saya panggil nanti khawatirnya nggak enak gitu loh Pak. Dianya berasa nggak enak, sayanya juga jadi rasanya gimana, takut mengadili itu, takut menghakimi seolah-olah gitu. Kan kalau dari wali kelas kan karena memang sering berinteraksi jadi lebih enak komunikasinya gitu. Saya ajakin ngobrol mamanya, tapi mamanya malah curhat masalah pribadi dia gitu. Iya. Kadang aku ajakin ngobrol masalah anak, tapi dia malah curhat masalah pribadi dia gitu. Jadi ketika sudah komunikasi antara wali kelas dengan orang tua terhadap pengasuhan anak, tapi justru malah akhirnya jadi curhatnya berbeda gitu ya. Masalah pribadi. Kemarin waktu hari apa ya Pak sebelum ini, saya bilang saya pegang pipinya Kenan kenapa sih kok sekarang ngambek mulu, nangis mulu. Habisnya Bu, begitu dah. Tapi dia ngomongnya nggak jelas ya Pak, kenapa alasannya kenapa gitu. Cuma saya bilang, Kenan nggak boleh kayak gitu ya. Mamanya kasihan kan. Iya Bu, udah mau nurut. Tapi ntar tiba-tiba mamanya jemput gitu ya Pak. Ntar dia ngambek, langsung marah-marah. Balik lagi seperti itu gitu ya. Iya. Ya mungkin yang perlu disarankan dan ditekankan kepada orang tuanya ya ketika wali kelas komunikasi dengan orang tuanya dan kemudian bisa memberikan masukan dan saran adalah agar Kenan diperhatikan lebih baik lagi oleh mamanya, ya mamanya harus bisa lebih sabar lagi di dalam menangani anak, ya wajar lah ya anak-anak, dan ini penting karena ini usia emas gitu ya, golden age gitu ya, ya bagaimana agar perhatiannya itu bisa diberikan ya walaupun single parent gitu ya, dalam kondisi yang memang kasih sayangnya hanya dari satu sisi ya, tapi nggak apa-apa gitu kan. Nah, bagaimana wali kelas bisa menyampaikan hal ini sehingga mamanya bisa lebih mengerti lagi gitu loh terhadap si anak gitu ya. Kalau soal jajan kan bisa juga jajan nggak dibeliin gitu kan, itu kan case-nya adalah jajan dibeliin kan mamanya bisa cerita maksudnya kondisi keuangannya gimana, lalu kemudian ya nanti mamanya bisa berjanji nanti bagaimana kalau pas ada, kan sebenarnya begitu ya, anak kecil sebenarnya sederhana ya. Iya. Apa aja Ya, sih walaupun diturutin sih Pak kalau misalkan kerja. Dia selalu diturutin Pak sama mamanya. nah, selalu dituruti. Cuman nggak tahu tiba-tiba nanti mamanya marah aja gitu, ngambek. Berarti lupa. Ya, selalu dituruti. Ya ini perlu komunikasi ya dengan orang tua murid. Nah, kenapa ketika awal tahun ajaran itu perlu sinergi dengan orang tua, parent meeting kan kalau nggak salah di PMO yang sebelumnya pernah juga disampaikan adalah bahwa perlu sinergisitas dengan orang tua. Tadi juga kalau nggak salah disampaikan juga tentang perlunya sosialisasi berkelanjutan pada orang tua. Nah, ini pada saat parent meeting di awal tahun ini kan bisa ditekankan agar pola pengasuhan di sekolah harus selaras dan harmonis dengan pola pengasuhan di rumah mungkin ya.
mungkin perlu dibuka dulu ya orang tua agar mereka bisa memahami dan mengerti bahwa arti pentingnya dari anak-anak mereka begitu. Ya harusnya seperti itu Pak. Cuman kadang-kadang orang tua kan cuma dengerin aja Pak, nggak dipraktekin gitu. Iya. Sebenarnya kita sudah melaksanakan kegiatan ini loh Pak, apa namanya parenting ya, artinya pentingnya Parenting parenting kita sudah melaksanakan Pak. Tadi saya di sekolah? Iya Pak, iya di sekolah. Luring ya, luring. Oh iya luring. Luring. Artinya bagaimana pentingnya pendidikan karakter maupun pengasuhan anak yang baik di saat-saat masa-masa emas ini. Itu sudah saya sampaikan dan juga saya ambil narasumber juga dari luar gitu kepada orang tua gitu. Cuma lagi-lagi kan tidak semuanya hadir pada saat kegiatan parenting gitu Pak. Ini sudah kita laksanakan. Setiap tahun kita pasti akan melaksanakan parenting Pak, biar orang tua bisa paham gitu tentang pengasuhan dan pendidikan anak di saat-saat saat-saat emas seperti ini gitu. Seperti itu Pak. Dapat memahami tentang pengasuhan dan pendidikan karakter anak juga. Pendidikan karakter anak. Ya setiap tahun pasti ada ya, bahkan narasumber dari luar ya. Iya, saya ambil dari narasumber dari luar juga. Saya juga menyampaikan kepada orang tua seperti itu. Artinya biar lebih memperkuat gitu Pak. Kan kalau misalnya dari sumber narasumber yang lain kan mereka bisa lebih memahami gitu dalam bentuk psikologisnya gitu. Iya. Kan narasumber dari luar dan dilaksanakan secara luring ya. Dilaksanakan secara luring di sekolah ya Bun ya. Betul Pak. Biasanya kalau kegiatan berarti kalau yang orang tua hadir semua berarti kita menyusun seperti anak-anak ketika pas lagi ada kegiatan sembahyang gitu di depan gitu ya Bun ya? Iya. Menggunakan kursi gitu ya? Enggak, kita pakai ini aja lesehan aja Pak, gelar tikar. Pakai lesehan. Ya. Pakai infocus juga berarti untuk orang tua ya? Belum. Kemarin sih belum Pak. Belum ya? Belum. Karena kan belum ada ya. Iya. Nanti kalau sudah ada infokusnya orang tua mungkin barangkali ketika narasumbernya diundang lalu menggunakan infokus bisa lebih keren lagi gitu ya. Insya Allah Pak, semoga. Karena kan sudah. Kalau pakai infokus kan pakai ruangan yang agak gelap juga Pak. Kalau ruangan yang terang kan nanti nggak terlihat. Oh iya. Ya, karena kita kan kalau kegiatan parenting ini maksudnya biar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran tetap berjalan. Kegiatan parenting juga tetap berjalan gitu, walaupun dengan katakanlah sarana dan fasilitas yang seadanya gitu. Kita cuma memakai di depan gitu. Oke, baik. Siap. Apalagi kira-kira Bun yang mau disampaikan monggo. Apa lagi? Ini kita sambil perhatikan sama-sama. Ini untuk refleksi dari hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Apakah sudah cukup atau Bunda ingin menambahkan? Nih, saya warnain biru ya, Bun. Iya. Silakan. Monggo. Kalau mau ditambahkan, silakan. Yang sudah berjalan dengan baik. Kalau kurang gede, info. Gimana Ibu-ibu? Bu Elis, Bu Pipa, Bu Dede. Bu, masih dibaca. Hah? Masih dibaca. Oh, masih dibaca, oke. Ya.
Apalagi Oke, bagus, please, Bu Pipa. modul ajarnya. Modul ajarnya belum, Pak. Oke. Formulasi dari turunan CPTP-nya sudah dapat yang baku? Belum, Pak. Kita belum inikan lagi karena kan kita rencana mau pengorganisasian itu di bulan Juni, Pak, nih ya, untuk merubah semuanya. Artinya kita mau sesuaikan kembali biar lebih baku gitu. Baru pelaksanaannya di bulan Juni, insya Allah seperti itu. Dan Juli, baik. Masih ada kesulitan yang perlu harus saya menjelaskan lagi terkait hal tersebut? Untuk saat ini sih cukup, Pak, gitu ya. Namun untuk kedepannya saya belum tahu. Nanti kalaupun misalnya yang butuh penjelasan yang lebih rinci, nanti mungkin saya akan japri ke Bapak gitu. Boleh kan, Pak? Boleh. Siap. Terima kasih, Pak Adi. Ya. Jadi untuk yang berjalan dengan baik, silakan. Apa masih ada tambahan? Apa sudah cukup? Cukup sepertinya, Pak Adi. Cukup. Ya, kita turun ke bawah. Refleksi yang belum berjalan dengan baik, apa yang ingin ditambahkan, atau ada yang belum tercatat, atau ada yang ingin disampaikan, atau hal-hal yang lain, silakan. Ya, silakan. Barangkali ada kendala apa lagi, boleh ditambahkan. Gimana Bu Elis, Bu Pipa? Untuk revisi hal yang belum berjalan? Ada penambahan lagi nggak? Di kegiatan pembelajaran baik di kelas atau ketika di waktu istirahat ataupun ketika waktu mau pulang. Kelas, Bu. Kesepakatan kelas. Ya, silakan ceritakan Bu Pipa. Kesepakatan kelas, kenapa, Bun? Masih belum berjalan, Pak. Kendalanya di mana? Kendalanya
Kemarin masih bingung dengan dengan kata-katanya, Oh, dengan guru mas. pengucapan yang kita sampaikan kepada anak gitu, Pak. Kalimatnya belum pas gitu. Oh, oke. Disampaikan pada anak begitu. Ya, Pak. Baik. Kesepakatan kelas yang pertama. Bila kita masuk kelas maka, gitu kan, lipat tangan. Nah, itu kan salah satu kesepakatan kelas. Kasih gambar kesepakatan kelas. Kalau kamu tak lipat tangan, maka apa yang... Nah, kan seperti itu. Boleh kan, Bun? Boleh tidak seperti itu? Boleh. Ya, dalam bentuk lagu dan sebagainya dibuatkan, lalu gurunya yang membuat. Gitu. Bila kau siap belajar, maka lipat tangan. Nah, gitu kan. Jika di dalam kelas harus diam. Kan gitu. Kalau kemarin yang Bu Pipa ceritakan, maksudnya dia seperti ini, Pak. Jadi ketika mau membuat kesepakatan kelas, guru itu kan tidak boleh mengeluarkan kata-kata tidak gitu, tidak boleh berisik, tidak boleh bercanda, tidak boleh lari-larian. Tidak boleh lari-larian. Saya bilang gini, jadi kalau untuk bikin kesepakatan itu memang buatlah kata-kata yang positif. Kalau kata tidak boleh berisik, harap tenang gitu. Saya bilang untuk harap tenang, kemudian jangan lari-lari gitu. Harus tertib gitu, diganti dengan di dalam kelas kita harus tertib. Kemudian apalagi Bu Pipa? Tidak bercanda. Bercanda berarti menggunakan kata tidak. Jangan menggunakan kata tidak. Jadi kalau tidak bercanda berarti apa kemarin sih? Harus tertib. Tertib. Tenang di dalam kelas. Gitu. Jadi pokoknya sebisa mungkin kata tidak itu dihilangkan gitu. Seperti itu. Itu jadi menjadi kesulitan untuk guru-guru, Pak. Baik. Ya. Bisa juga kan dibawakan dalam bentuk brain gym ya. Hari ini mari kita mengucap hal yang baik-baik saja. Mendengar yang baik-baik saja. Melakukan hal yang baik-baik saja, menggunakan tangan untuk hal yang baik, menggunakan kaki untuk hal yang baik, menggunakan mulut untuk hal yang baik, menggunakan mata untuk hal yang baik, dan menggunakan telinga untuk hal yang baik. Jika menggunakan telinga untuk hal yang baik, maka kamu akan mendengarkan ibu guru bicara, ya kan? Ada tidak saya menggunakan kalimat tidak? Tidak ya? Tidak ya, ya memang kondisi di lapangan berbeda-beda ya Bun, kondisi di lapangan, material dari maksudnya, ya bahan dari anak-anak kita juga berbeda-beda, latar belakangnya juga beda-beda ya. Iya Pak. Iya. Iya. Ya kan. Bila kau belajar maka harus siap, ya kan. Nah pokoknya dibuat bagaimana lah ya Bunda bisa menarik kesepakatan kelas itu dalam bentuk gambar, lagu, dan sebagainya, tapi si anak itu bisa diingatkan ketika terjadi satu hal yang kurang pas. Misalnya dia mulai bawel nih, ya kan, deketin lalu nyanyikan. Ayo ingat, kita punya kesepakatan, kita punya di kelas kita harus sama-sama saling menghormati, kita nyanyiin lagunya di telinganya. Ingat nggak lagunya? Oke ya. Sekarang berarti harus tenang gitu kan misalnya. Oke. Apalagi nih Bun, tapi nggak apa-apa ya, ini kan kesepakatan kelas belum berjalan, guru masih bingung dengan kalimat yang harus disampaikan ya, nanti sambil ketika ada rapat kerja bisa sama-sama. Saya yakin bunda-bunda semua, bunda-bunda yang hebat pasti mampu untuk menyusun, mengimplementasikan dan menerapkan kepada anak-anak. Saya yakin bisa. Ya, tetap semangat.
Insya Allah Pak, pasti akan selalu semangat Pak, harus itu. Oh ya, untuk yang kegiatan yang sudah dilaksanakan itu Pak, penentuan visi misi, alhamdulillah sudah terlaksana. Itu ya benar, saya baru ingat visi misi sekolah. Untuk berapa tahun ke depan nih Bun? Iya betul Pak. Untuk 3 tahun? 4 tahun? 5 tahun lah ya Pak ya. 5 tahun. Ya. Oke. Lagi Bun? Ada lagi Bunda? Sementara itu dulu Pak, baru ingetnya. Baik, sambil berjalan. Ya. Ini adalah refleksi yang belum berjalan dengan baik dan refleksi yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian ada kendala yang dihadapi. Tadi kendalanya kebanyakan selalu masalahnya ada di waktu ya Bun ya? Ya, betul Pak. Nah, terkait waktu nih, ke depannya bagaimana ini di tahun kedua masalah waktu nih? Lagi-lagi komitmen ini. Emang komitmen yang perlu sekali ditekankan. Baik saya secara pribadi maupun juga guru gitu ya. Memang harus benar-benar ada yang yang menguatkan gitu. Sehingga tidak hanya kepala sekolah saja, ayo gitu. Tapi yang lain, iya Bu, entar dulu Bu gitu ya. Jadi pengennya sama-sama, ayo sama-sama kita membuat komitmen yang kuat, yang benar-benar nanti kita sepakati bersama gitu, sehingga sama-sama kita menuntaskan nih yang masalah waktu yang selalu menjadi kendala buat kita gitu. Itu sih Pak, saya selalu udah bicarakan kepada guru-guru, artinya mudah-mudahan di tahun depan benar-benar komitmen kita bisa lebih kuat gitu, apalagi karena rencana kita ada guru baru yang akan kita ambil kembali gitu Pak, sehingga bisa menambah membantulah guru-guru yang memang masih kekurangan ini dalam mendampingi di kelas. Seperti itu Pak rencananya. Oh, ada rencana menambah guru baru. Ya. Oke. Dibantu untuk menjadi zero teacher kali ya? Ya, insya Allah seperti itu. Ya, zero teacher ini sih sebenarnya fokusnya nggak hanya anak ABK sih, sebenarnya bisa untuk anak-anak yang pada umumnya ya sebenarnya. Cuma seringkali zero teacher ini diasumsikan lebih dititik beratkan kepada anak-anak ABK, padahal tidak harus ya Bun ya? Iya Pak. Baik, apalagi nih kendala yang dihadapi apa aja selain waktu, kemudian administrasi guru ya, belum ditambah harus beresin sekolah gitu kan. Lalu juga penyusunan TP-TP awalnya terkendala kurang pemahaman awalnya, kalau awalnya ya, tapi sekarang sudah tidak kan. Tapi ini di sini hanya kendala yang dihadapi. Kemudian PMM juga masih terkendala, sudah ada bahan untuk mengunggah, tapi terkendala waktu kegiatan di sekolah. Nah ini waktu juga nih, waktu di sekolah yang kegiatannya banyak dan banyak laporan juga. Nah, kemudian tadi juga ada kendala masalah perhatian dan kasih sayang di rumah terhadap anak-anak yang punya case tertentu, misalnya broken home, begitu ya Bun ya? Iya. Iya. Ada lagi mungkin kendala yang dihadapi gitu. Ada perlu saran apa, masukan dari kami, dari saya sebagai fasilitator untuk sekolah penggerak TK dan Rumah ini? Boleh apa Pak. Yang kira-kira
Bunda harapkan bagian mana yang ingin memberikan masukan dari saya? Tadi saya juga beberapa sudah memberikan masukan ya. Bagian mana lagi yang mungkin perlu? Yang Bapak rasa saya dikurang di Darul Mukmin apa tuh Pak? Ya, yang pasti saat ini kalau dari saya berkunjung di Darul Mukmin, tentunya apa yang sudah dituliskan oleh Bunda semua ini kan sudah relevan nih. Nah, kalau di dalam implementasi kurikulum Merdeka dalam IKN, memang penekanannya pasti adalah yang akan saya minta, yang akan saya fokuskan adalah perencanaan pembelajarannya, ya kan Bun? Ya. Ya, tadi kan CPTP itu menjadi satu PR nih yang masih perlu penyesuaian dengan pengorganisasian pembelajaran, topik, tema, terus kemudian asesmen dan sebagainya. Itu kan satu kesatuan. Sehingga saya lebih fokus kepada kurikulumnya TK Darul Mukmin. Gitu. Kurikulumnya mungkin perlu lebih, ya tadi ya, tahun depan mudah-mudahan lebih ready lagi. OSP-nya sudah ya, pengantarnya dan persiapannya sudah, penetapan visi misinya sudah, tetapi kurikulumnya, bahkan bunda-bunda semua bisa menyusun kurikulum anak-anak TK yang lebih hebat lagi gitu ya, lebih keren lagi, gimana ya karena ruangan ya, kita bicara ruangan yang terbatas. Kalau ruangannya tidak terbatas, sebenarnya kita bisa berinovasi agar anak-anak kelas A, kelas B itu bisa moving class misalnya. Nah, moving class-nya itu di kelas ini ada apa, di kelas ini ada apa, ada perbedaan walaupun sama-sama anak TKA, anak-anak TKB, tetapi dia bisa moving class. Jadi kelas ini nanti akan berisi apa, kelas ini akan berisi apa. Nah, itu juga nanti akan dibawa ke sana. Lalu ada kelas seni, ada kelas apa. Nah, sehingga anak-anak kalau misalnya memerlukan lebih mendalam tentang seni, dia akan bicara kelas. Tapi kan kita agak terbatas dengan ruangan ya, ya nggak apa-apa. Ya kita berikan yang terbaik lah kepada anak-anak, tetapi semuanya sudah bagus. Secara peningkatan itu jelas ada perubahan dari awal hingga kini ya, baik sarana prasarana maupun upaya dari guru-guru. Yang penting bagaimana menyusun kurikulum yang berdasarkan kebutuhan anak dan kebutuhan lingkungan. Itu Bun. Anak-anak kebutuhnya apa, lingkungan butuhnya apa ya, itu yang disediakan oleh sekolah. Gitu. Ya, kita siapkan anak-anak itu juga untuk siap di SD-nya gitu ya, agar mereka masuk ketika nanti transisi dari PAUD ke SD itu mereka bisa seperti apa ya, artinya bisa seperti harapan daripada sekolah yang nantinya akan membawa mereka. Jadi di sini juga kita sebenarnya bisa memetakan, misalnya gini, ada pemetaan bahwa di TKB itu di semester 1 gitu ya, petakan kemanakah anak-anak ibu setelah ini akan bersekolah setelah dari Darul Mukmin misalnya. Oh, SD Negeri 01 Kalideres gitu ya misalnya. Nah, di sana kita tahu bahwa profil SDN 01 Kalideres itu anak-anak yang masuk ke sana seperti apa, harus seperti apa dan sebagainya, harus dibekali apa, seperti apa. Nah, sehingga kurikulum kita itu bisa ditambahkan dengan program-program yang bisa menunjang persiapan si anak ini masuk ke SD itu gitu Bun. Oh begitu. Berarti harus ada kerjasama dengan pihak SD dong Pak, seperti itu? Bisa ada kerjasama, bisa juga melakukan pemetaan saja. Kalau ada kerjasama lebih bagus lagi. Kita tahu orang tua kita larinya ke SD mana saja. Dan di sanalah kita memetakan SD sana itu kalau masuk ke kelas 1 sebenarnya yang Anda butuhkan tuh anak-anak lulusan TK yang seperti apa sih profil lulusannya. Nah, itu yang akan kami sediakan untuk SD saudara gitu. Gitu Bun. Jadi harapan orang tua bersambut gayung dengan apa yang dilakukan di TK, bersambut gayung dengan perencanaan apa yang nantinya apa yang menjadi arah dari orang tua mau masuk ke sana gitu. Sebenarnya kemarin sudah ada kegiatan transisi PAUD SD Pak, di mana dituntut untuk kerjasama antara TK dengan SD. Cuma waktu itu yang mengikuti Bu Elis.
Ya kata Bu Enis nanti ada kerjasama gitu. Saya juga belum tahu kerjasamanya dalam bentuk apa dan seperti apa. Cuma yang saya dapat informasi dari teman-teman yang sudah melakukan dari PSP Angkatan 2. Jadi katanya ada kunjungan gitu. Jadi pengen tahu dari pihak SD ataupun sebaliknya dari pihak TK gitu. Mengetahui kegiatan pembelajaran di TK ataupun di SD Ya. gitu. Nah, memang hal itu belum kita lakukan, Pak, karena kan kita juga tahu informasinya baru kemarin gitu. Artinya adanya kerjasama seperti ini gitu. Iya, Jadi iya, nggak apa-apa. Iya. Baik. Nah, itulah perlu dipetakan, Gun, dari semester 1 di TKB dipetakan. Rencana orang tua masuk kemana? Satu kuesioner lagi. Jadi kuesioner itu bukan hanya untuk memetakan untuk KOSP dan keperluan visi dan misi saja ya, Bun. Tetapi untuk berbagai hal kuesioner itu bisa digunakan, termasuk untuk transisi PAUD SD gitu ya. Sebenarnya kalau untuk memetakan masalah orang tua mau masukkan ke SD ataupun ke misalnya ke madrasah gitu ya atau sekolah mana gitu, itu di awal ketika mereka masuk gitu, saya selalu menanyakan gitu, Ibu nanti ini rencananya mau kemana gitu. Ketika lulus dari TK Darul Mukmin, oh Bu saya maunya ke sini gitu. Nah itu biasanya saya kasih saran Pak, kalau misalnya masuk di SD, ini Ibu umur anaknya harus gini, mereka harus punya kesiapan ini dan ini. Itu selalu saya saya lakukan seperti itu. Cuma memang tidak dalam bentuk memetakan ini nih gitu secara dalam bentuk apa sih namanya dokumen gitu. Si anu gitu. Enggak seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau kita punya informasi, punya data di mana orang tua ini akan meneruskan anaknya di mana. Di sini kan kita sudah punya data nih, ya Bun ya? Sudah punya data. Nah, disitulah kita kemudian dari data-data tersebut, mana yang paling banyak? Oh, 5 orang akan masuk. Nah, di SD sanalah kita menjalin satu kerjasama. Kerjasamanya itu adalah kerjasama yang sifatnya adalah juga informasi ataupun kita dapat mengetahui kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Misalnya, setelah lulus dari TK Darul Mukmin, saya mau masuk ke sekolah Al-Azhar. Wah, ini nih. Artinya ketika masuk ke sekolah Al-Azhar berarti perlu suatu pendampingan yang ekstra, karena di TK Al-Azhar ini ketika anak masuk ke dalam Al-Azhar ini anaknya bukan sudah harus ya, mungkin bicaranya jangan harus, tetapi anak-anak yang di TK Al-Azhar ini memang dari dasar sudah mempunyai kemampuan bahasa Inggris, misalnya speaking in English. So maka kita ya kan or institution TK Darul Mukmin harus bagaimana gitu, musho gitu kan, apakah teacher from Darul Mukmin juga dibekali dengan English language yang bagus gitu ya, atau seperti apa batasan-batasannya ketika juga membekali anak-anak. Kita perlu nih supaya menyambut gayung ya, artinya anak-anak ini mau kemana kita tahu masa depannya. Nah kita siapkan, nah disitulah kita akan menyusun kurikulum begini Bun. Walaupun ada CP, TP, IKTP dan sebagainya, tetapi bunda-bunda semua bisa keluar dari sana, berinovasi, namanya inovasi atau develop kurikulum gitu ya. Nah, ketika kita mendevelop kurikulum misalnya, kita akan sampaikan kepada orang tua murid bahwa begini, keunggulan TK Darul Mukmin selain adalah sebagai TK yang tentunya mendidik secara karakter dan tentunya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi juga di sini anak-anak mempunyai bekal. Bekalnya adalah misalnya anak-anak mempunyai bekal art, seni dan budaya. Seni dan budaya anak ini akan ditampilkan selalu di dalam pentas seni Kota Jakarta misalnya. Ini adalah keunggulan karena anak-anak akan dibekali dengan kemampuan budaya tari Betawi, sehingga tari Betawi ini akan ditampilkan dan anak-anak akan sering tampil, sehingga anak-anak akan terbiasa untuk tampil di depan umum, sehingga anak-anak mempunyai keberanian dan kemandirian. Yang kedua, anak-anak juga akan dibekali dengan bahasa Arab, di mana melalui program
misalnya Arab kultur gitu ya, kultur bahasa Arab ataupun language Arab itu, bahasa Arab, anak-anak akan menguasai minimal di TKA itu adalah 2.500 suku kata bahasa Arab misalnya gitu ya. Misalnya, atau 500 suku kata bahasa Arab, di mana anak-anak ini dijamin bahwa lulusan TK Darul Mumin TKA pasti akan menguasai 500 suku kata bahasa Arab. Itu kita bicara mau cara penyampaiannya seperti apa, tekniknya, metodenya seperti apa, ya itu bicara lagi nanti dulu, ya kan. Jadi tidak boleh dimentahkan bahwa anak PAUD itu nggak boleh belajar membaca dan menulis, bukan begitu juga ya. Nanti ketika anak-anak ini menguasai 500 kata ini, metodenya seperti apa yang harus disusun oleh guru-guru PAUD. Nah, terus kemudian anak-anak ini akan mampu menguasai 2.000 suku kata dalam bentuk suku kata bahasa Indonesia, dan kemudian mereka bisa membaca dan menulis minimal sekian kata. Ini adalah program. Walaupun orang bilang begini, di TK nggak boleh baca. Ya, iya, di TK nggak boleh baca. Bukan itu yang kita maksud. Kita tidak memaksakan ke sana. Tetapi ini adalah target capaian pembelajaran kami. Tetapi metode yang kami gunakan bukan metode yang anak itu dipaksa membaca. Kami punya cara agar anak ini bisa mencapai target pembelajaran kami. Seperti itu, Bun. Oh, bisa ya seperti Ini, itu ya, Pak ya? Ya, kalau sekolah-sekolah internasional keluar dari itu. Ya, jadi kalau kita bicara saya malah internasional, takut kemarin mau takut nanti kalau bisa diperiksa sama Bu Edi Tati, kok saya targetnya seperti ini Bu Ella gitu. Saya ngeri gitu. Padahal kita memang pengennya target itu seperti itu, Pak, gitu. Ya, target ini internal ya, internal sekolah yang disampaikan kepada orang tua murid bahwa kami punya program secara bertahap. Kami tidak memaksakan anak untuk bisa membaca dan menulis, jangan salah paham ya mama dan papa dan orang tua, tetapi berdasarkan metode pembelajaran dan pengajaran yang kami berikan, kami dapat memberikan satu gambaran bahwa anak-anak di TKA itu akan mampu mempunyai kompetensi itu. Soal teknik dan triknya, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, PAIKEM, cara menyampaikannya adalah agar anak mengenal huruf A, tidak boleh dengan cara paksa A, tetapi harus menggunakan lagu, menggunakan menonton, lalu menggunakan cerita, lalu menggunakan menggambar. Itu lain cerita, Bun. Beda antara sesuatu yang tadi bahwa anak dipaksa, bukan begitu. Tetapi kami harus punya capaian. Nah, caranya tentunya yang perlu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan usianya. Gitu loh, Bun. Cara dan metodenya sesuai dengan usianya. Tuh, beda ya? Beda kan? Mencapai sesuai dengan usianya. Gitu. Jadi kami akan melakukan pendekatan saintifik. Anak-anak itu akan menggunakan metode SMART. Metode SMART itu adalah metode temuan TK Darul Mumin agar anak-anak bisa mengenal teknik membaca dan menulis dengan cara S adalah apa, M adalah apa, A adalah apa, R adalah apa, U adalah apa. Jadi ini metode kami. Anak-anak akan bisa menguasai 2.500 suku kata dengan cara kami, dan ini menyenangkan. Oh, nggak masalah, no problem. Ya toh? Karena anak-anak ini akan mencapai di SD sana, itu membutuhkan SD sini akan mengambil gitu ya, akan mengambil transisi untuk itu. Jadi ini adalah dasarnya gitu, dasar yang kita siapkan karena anak-anak ini akan masuk di sana gitu. Argumentasinya pun bukan berarti juga anak bisa dipaksa membaca dan menulis calistung, tidak. Ya. Gitu, Bun. Oke, baik Pak Adi. Insyaallah bisa dipahami. Ya, makanya Bunda kalau waktu itu saya kirimkan buku panduan yang IPK itu, di situ bunyi kurikulum TK ada, Bun. Gitu. Ada capaian pembelajaran, ada cara dan metode ya. Kalau sekolah-sekolah internasional seperti itu ya. Gitu. Penyampaiannya. Ya, Pak? Saya kayaknya kebuka waktu itu. Oh, belum kebuka. Ya, pada saat itu, Pak. Karena kelamaan, karena banyak yang berbenturan dengan lagian tugas yang lain, jadi nggak sempat kebuka. Pas saya cari-cari kok nggak ada gitu. Ya,
Dalam parent handbook itu sudah diceritakan tentang kurikulum. Jadi kurikulumnya seperti ini, yang digunakan seperti ini, kelebihannya seperti ini. TK kami punya kelebihan seperti ini. Kenapa di TK kami anak-anak bisa membaca? Bukan berarti anak-anak kami dipaksa membaca, tetapi kami mempunyai sebuah metode pembelajaran dengan cara yang seperti ini. Ya kalau Ibu pengawas mau tahu metode pengajarannya seperti apa, ya silahkan. Nah ini namanya temuan gitu. Nah jadi dikemas gitu ya dengan kurikulum. Jadi berbeda ya Bun ya. Jadi memang sesuatu yang berbeda. Anak bisa nanti membaca, menulis, berhitung dengan lost part. Kenapa dengan lost part? Kenapa dengan STEM? Karena di sini anak-anak akan ada guru yang mengenalkan benda, akan ada guru yang mengenalkan bahasa, sehingga ini adalah MOS, kemudian ada guru yang mengantarkan ini fungsinya apa dan sebagainya, kemudian ada guru bahasa yang mengenal, oh ini bahasa Inggris begini gitu ya dan sebagainya ya. Jadi semuanya itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Tergantung bagaimana meramunya gitu ya. Tergantung bagaimana meramunya. Itu pun kalau untuk TK Darul Mumin sih sebenarnya udah cukup bagus ya. Kalau untuk secara saya memberikan masukan, yang paling penting adalah tadi bagaimana menyusun kurikulum lah, menyusun kurikulum. Ya silakan menyusun kurikulum, kepala sekolah dan guru-guru bisa membuat berbagai program. Program itu kan macam-macam. Ada program intrakurikuler, ada program co-kurikuler, ada program ekstrakurikuler. Ya kan? Ya silakan mana akan ditaruh di mana program-program tersebut, dimodifikasi di mana. Selain menurut kurikulum seperti ini, tetapi kami juga punya program seperti ini, diinfiltrasi, dijadikan satu. Itu yang paling penting. Begitu, Bun. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Adi, masukannya. Motif. Iya. Ya, jadi nggak usah takut-takut tidak melanggar apa-apa. Kok tidak ada yang melanggar hak. Melanggar hak itu kalau anaknya dipaksa. Sini kamu, baca ini apa? A, salah. Ulangi, itu kan. Baca apa? Misalnya jawabnya, nah, itu. Coba dilihat baik-baik dong, ini A dong, gitu ya. Nah, itu kan namanya memaksa tidak menyenangkan, gitu ya. Nah, ini kan yang perlu dipahami. Jadi bukan berarti tidak boleh anak tidak bisa membaca huruf A. Ini artinya yang perlu dimengerti oleh guru-guru ya. Bagaimana kita menyampaikannya? Ya, bagaimana kita menyampaikannya agar anak-anak senang, gembira, bahagia, belajarnya itu senang, gembira, bahagia. Di dalam prosesnya ketika lulus dari TKB anaknya bisa baca dan nulis, ya senang kita. Emang salah kalau misalnya anaknya ketika lulus bisa baca, tulis, berhitung, ya. Nah, tidak ada yang salah dari hal tersebut. Tergantung perkembangan si anak, kemampuan si anak, motorik si anak, dan bagaimana kompetensi si anak, ya, bakatnya si anak dan sebagainya. Ada anak yang punya kecerdasan istimewa di antara anak-anaknya kan, itu. Oke ya Bun, itu terkait kurikulum. Buatlah kurikulum yang keren, gitu ya. OSP sudah bagus. Nah, yang kedua apalagi ya? Ya literasi dan numerasi ya. Mungkin literasi dan numerasi itu yang perlu ditingkatkan lagi inovasinya supaya juga mendukung pembelajaran yang tadi ya, mendukung pembelajaran yang tadi disusun dan dibuat. Jadi kita bisa membuat kurikulum bukan, kalau saya membuat kurikulum bukan hanya urusan CP, TP, ATP saja, tapi kan saya tidak bisa menjelaskan secara keluar by modul gitu ya. Nah, tetapi di dalam pelaksanaan kurikulum di dalam satu yayasan, di dalam satu lembaga pendidikan, kita bisa memberikan yang namanya program. Nah, program itulah yang dimasukkan, diinputkan, disusun gitu di dalam kurikulum, sehingga program-program ini membantu program-program intrakurikuler, ekstrakurikuler yang tadi menyusun CP, TP, ATP itu. Nah, tapi kita punya program lagi. Ya, apakah gurunya pakai guru yang ini, apa gurunya pakai guru tambahan, apakah waktunya pakai yang waktu ini, apakah waktunya pakai waktu yang tambahan. Nah, semuanya itu yang diracik jadi satu. Diracik jadi satu sama kepala sekolah dan guru-guru. Nah, itulah yang namanya kurikulum. Makanya kurikulum adalah jantungnya sekolah. Gitu ya. Tanpa melepaskan juga pendidikan karakter dan sebagainya. Baik. Apalagi Bun? Kira-kira Bun nih. Menarik nih. Apalagi yang ingin disampaikan. Nah, itu dua itu sajalah dari saya, yang penting kurikulum dan
tadi bagaimana menginovasi tentang program-program yang perlu diinfiltrasi ke dalam kurikulum. Ya itu Pak, perlu sekali saya untuk untuk penyusunan kurikulum itu masih sangat buat saya sangat kurang lah ya Pak ya, saya mengakui hal itu gitu. Dan saya perlu banget bimbingan dari Bapak gitu untuk penyusunan kurikulum yang terbaik lah gitu ya. Sehingga nanti ke depannya saya benar-benar paham bahwa pembuatan kurikulum adalah jantungnya sekolah gitu, yang terbaik, yang bagus gitu, seperti apa gitu. Hanya kami mohon bimbingannya Pak. Kalaupun nanti saya bertanya untuk masalah penyusunan kurikulum di tahun depan gitu, saya mohon bantu dari Bapak, bimbingan dari Bapak juga. Gitu. Siap. Jangan takut-takut Bun ya, untuk kalau memang kita punya argumentasi dan rasionalisasinya ya, yang penting pakem-pakemnya itu kita tahu bahwa anak tidak boleh dipaksa langsung membaca, anak tidak boleh dipaksa untuk calistung. Bukan berarti anak tidak boleh membaca menulis loh ya Bun, bukan loh ya. Jangan salah tangkap di situ ya. Gitu. Ya waktu itu kan pernah saya perdebatkan juga itu Pak, masalah hal itu sama pengawas gitu ya, pengawas TK sama Bu Haji Tati gitu, terkait tentang masalah literasi dan numerasi gitu ya. Dan saya memang berbeda pikiran dengan Bu Haji Tati pada saat itu gitu. Jadi makanya ketika penyusunan ini saya sempat bertanya-tanya, gimana yang terbaiknya ya. Saya belum sempat bicara sama Bapak gitu, belum sempat konsultasi sama Bapak. Mohon maaf. Iya, baik. Nggak apa-apa, pokoknya Bunda bikin program-program yang menarik ya. Misalnya tadi TK Darul Mukmin punya program budaya. Program budaya adalah suatu program yang dikemas di dalam pembelajaran TK Darul Mukmin, sehingga selain anak-anak sekolah di dalam TK Darul Mukmin, maka melalui program budaya, anak-anak akan dididik sehingga mempunyai kemampuan art yang baik, terutama anak-anak yang mempunyai bakat. Jadi beda kan, terutama ketika anak-anak yang mempunyai bakat, artinya tidak memaksa semua anak, gitu Bun, mempunyai bakat, disalurkan, dan kemudian kita akan punya program yang namanya Pentas Seni Kota Jakarta, sehingga anak-anak ini akan tampil di Taman Ismail Marzuki misalnya, tampil di mall-mall misalnya, sehingga anak-anak ini akan dikenal oleh orang, TK Darul Mukmin dikenal oleh orang, mama papanya bisa melihat anak-anak ini menari di Mall Puri misalnya, di Mall Citraland misalnya, di Mall Dan Mogot misalnya, kemasannya itu diprogramkan. Sehingga ini akan dilakukan seminggu 2 kali. Nah, bagi orang tua yang mendukung anak-anaknya untuk mengikuti program budaya, agar anak-anak ini mempunyai pengembangan sensorik, motorik, dan sebagainya, maka dipersilakan mengikuti program ini. Program ini masuk di dalam intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Wah, maksudnya apa nih? Gitu. Nah, ini Bunda yang perlu mengemas, gitu ya. Apakah dalam seperti itu? Ini juga gitu, Bun? Ya, baik Pak. Ini juga yang menjadi kemarin sempat bingung juga untuk menetapkan program kokurikuler untuk program kurikuler itu juga jadi juga kemarin. Oke, nantilah ke depannya Pak Adi, saya mohon bimbingan dari Bapak. Nah, hanya tinggal nambahin 1 halaman 2 halaman di dalam KOSP-nya. Dan nggak usah diceritakan secara rinci di dalam KOSP-nya. Itu kan rahasia sekolah, diceritakan dalam buku khusus. Jadi selain KOSP ada buku khusus penjelasan dari program-program ini, gitu loh. Nah, program-program ini terinci di sini. Nanti program budaya, tata caranya dari persiapan, kemudian sampai dengan akhir, kemudian jadinya. Nah, itu lain. Gitu. Oh, gitu. Jadi tidak dijelaskan di kurikulum tersebut ya Pak ya? Tidak semuanya diceritakan, tapi adanya program tersebut diinformasikan dan diberitahukan. Sedikit gambarannya boleh, tapi tidak secara detail diceritakan semua di dalam KOSP, ya kan? Oke. Ada buku, ada kitabnya, ada hadisnya gitu, ya kan? Nah, ingin lihat ini ya lihat ke sini gitu, ya kan? Iya. Ya. Oke, siap Pak Adi. Oke, siap ya. Oke. Mungkin itu saja kali ya dari saya. Silakan Bunda-bunda, ada tambahan apa? Sudah waktu 11 menit. Apa yang ingin disampaikan? Barangkali kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah enggak Pak. Justru kami sangat berterima kasih dari masukan-masukan yang Bapak berikan kepada kami.
selain menambah pengetahuan juga, kita juga banyak lah Pak yang dibuka wawasannya dari Bapak gitu. Makanya ini pun saya sangat perlu bimbingan terus dari Bapak gitu ya. Makanya saya berharap Bapak jangan sampai pindah gitu, karena Bapak lebih tahu gitu bagaimana kondisi saya sebenarnya. Kalau misalnya dari fasilitator yang baru kan nanti perlu adaptasi lagi, perlu memperkenalkan diri lagi. Itu sih harapan saya. Setidaknya kalau misalnya dengan Bapak udah tahu karakter saya, udah tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan saya. Jadi kalau saya ngomong begini-begini, Bapak udah, oh ya tak gitu. Saya yakin Pak Adi udah paling tahu gitu kondisi saya seperti apa. Enggak juga ya Bun ya. Baik, nah teman-teman juga, teman-teman guru gitu ya, kita berharap kan TK Darul Mumin itu kan suatu saat maju, Amin. punya satu perubahan ya terhadap sekolah, sehingga TK-nya maju, muridnya banyak, dan bisa punya SD sendiri, SD Darul Mumin ya kan. Amin Pak, amin. Ya, apakah lokasinya juga bisa nanti berpindah. Semuanya itu kan adalah visi dan misi. Semuanya itu kan adalah mimpi. Misalnya gini ya, di dalam salah satu misi kita untuk mewujudkan visi adalah kita mempunyai akan membuat pendidikan lanjutan, satuan pendidikan SD di tingkat jenjang TK Darul Mumin dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Itu bisa menjadi target di dalam visi, betul nggak? Betul Pak. Bisa saja itu, sehingga anak-anak yang lulus dari TK Darul Mumin dapat ditampung dan dapat sesuai kurikulumnya dengan kurikulum TK Darul Mumin ya, tergantung mimpinya para foundernya TK Darul Mumin gitu ya. Banyak loh sekolah-sekolah yang baru berdiri tahun 2006 ya, 2007, sekarang sudah jadi sekolah besar, bahkan jadi sekolah nasional plus, bahkan jadi sekolah yang keren, betul loh. Saya baru melihat soalnya beberapa hari ini ya, melihat satu sekolah di Kota Depok gitu ya. Kok sekolahnya ini tahun 2006 baru berdiri, dari mulai TK, tadinya TK, lalu kemudian SD, kemudian sekarang ada SMP-nya, bangunannya juga sudah bagus, kemudian suasananya juga lebih bagus, sangat filosofis sekali. Artinya si para pendiri ini punya mimpi yang cukup bagus. Nah, maka itu guru-guru juga sebagai founder, mohon maaf nih, Bunda Nur Hafifah, Bunda Elis ya, semuanya lah di situ ya, Bunda Ella ya terutama ya, dan sebelum-sebelumnya itu kan adalah founder-foundernya TK Darul Mumin. Ya bagaimana founder-founder ini bisa keluar dari mimpi yang hanya jangan sampai ya saya yang penting datang ke TK Darul Mumin ngajar sudah pulang gitu saja. Nah ini mimpi ini harus berubah, bahwa TK Darul Mumin suatu saat bisa menjadi TK yang hebat gitu. Ya. Dan ini harus selalu ditanam, harus diyakinkan di dalam dirinya. Gitu. Ya, nanti kalau memang jadi founder yang bagus, sekolahnya jadi besar, kan guru-gurunya juga yang akan menikmati, apalagi guru-guru yang lama. Betul nggak? Betul. Iya. Ya, sepakat kan? Insya Allah Pak. Semoga menjadi mimpi kita menjadi kenyataannya Ibu ya. Iya. Siapa tahu 10 tahun lagi saya datang nyari TK Darul Mumin. Maaf Pak, TK Darul Mumin sudah pindah ke depan. Sekarang gedungnya 5 lantai gitu, ya kan? Amin. Ya, jadi seperti itu. Nggak apa-apa mimpi setinggi langit, kan saya selalu bilang mimpilah setinggi langit supaya jatuhnya di antara bintang-bintang. Nggak sakit kok. Mimpi. Ya, Bunda Ella hebat. Jadi jangan pupus dan harapan tetap kuat Bunda Ella jadi kepala sekolah dan sekaligus juga yayasan. Mimpinya dipertahankan, guru-gurunya juga terus upgrade diri, meningkatkan diri, ya. Apapun itu, hal-hal yang baru dari pemerintah juga silakan diambil hikmahnya, tetapi juga tidak terlalu terpaku juga dalam program-program pemerintah, tetapi bisa keluar dari kotak yang ada. Kotaknya begini nih, kotaknya segini ya, kita bikin kotak yang lebih gede lagi. Ketika kotak yang gede tercapai, kita bikin kotak yang lebih gede lagi gitu. Ya. Oke, itulah orang hidup gitu ya. Baik, Bapak Ibu mungkin sudah cukup. Ada tambahan lagi atau tidak? Jika tidak, mungkin bisa kita akhiri. Sudah cukup? Cukup Pak. Kalau sudah cukup, Bapak Ibu,
Terima kasih banyak atas kegiatan PMO yang ke-6 pada hari ini, walaupun tadi bukanya agak terlalu cepat-cepat sehingga kayaknya kita ada satu yang terlewat, di mana biasanya kita ada doa ya. Iya Pak. Nah, oke. Ya, tapi nggak apa-apa kan sudah diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Artinya di sini pun juga doa ya. Pak, nanti merasa komentarnya jangan ditanya-tanya mulu ya Pak. Pak ada yang tanya tuh. Apanya yang ditanya? Pak karya Pak. Pertanyaan yang sulit kami mengerti. Oh, Kalian sulit kami untuk mengungkapkan kata-katanya. baik, mudah-mudahan saya tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi lagi juga ya. Iya, Mohon maaf ya Bu Viva ya, itu ya. Walaupun itu juga ya untuk sebagai pengingat juga ya, siapa tahu bermanfaat gitu ya. Mohon maaf ya Bu Viva ya. Ini Pak, itu guru-guru mengingatkan untuk kegiatan lokakarya nanti di tanggal 22. Kan karena saya tidak hadir, ini guru-guru udah nervous duluan Pak, gitu. Jadi dia bilang, jadi kalau misalnya nanti kegiatan lokakarya, tolong jangan ditanyakan hal-hal yang sulit gitu untuk mereka jawab. Baik. Atau pertanyaannya harus dikirim dulu gitu ya, biar siap jawabannya gitu ya. Iya. Jadi udah ketakutan duluan Pak, karena nantinya kepala sekolah kan tidak hadir. Nanti kita ditanya-tanya sama Pak Adi gimana Bu, gitu bilang. Ya Allah, kata saya, udah nanti saya coba deh bicara dulu sama Pak Adi biar nggak dikasih pertanyaannya sulit-sulit gitu. Kita bukan lokakarya ya, Bun. Kita refleksi akhir tahun. Nah, berarti kegiatan refleksi akhir tahun artinya laporan kegiatan yang sudah kita laksanakan kan, Pak? Ya, namanya merefleksikan perjalanan PSB gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan dalam kegiatan 1 tahun ini sudah apa aja gitu? Betul, kurang lebihnya. Ya, jadi diskusi kita adalah perjalanan 1 tahun PSB. Oke. Udah terbayang Pak sama Bu Elis? Ya pertanyaan-pertanyaannya ya pasti seputar bukan pertanyaan mungkin lembar kerja ya. Nah dari lembar kerja itu kan nanti dipresentasikan gitu ya, biasanya kan begitu kan? Diskusikan gitu Pak. Iya didiskusikan terlebih dahulu lalu dipresentasikan. Jadi itu bukan pertanyaan dari saya ya Bun, pertanyaan teknis formal yang memang ada secara terstruktur, yang kemudian dituangkan dalam lembar kerja, yang kemudian didiskusikan, setelah didiskusikan kemudian disampaikan sebagai bahan sama-sama untuk direfleksikan, kan begitu? Ya, jadi kalau saya tidak akan bertanya hal-hal yang aneh-aneh lah, gitu ya. Insya Allah. Diingatkan saja. Diingatkan Bu Bipa, Bu Elis, jadi gak usah takut. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau ada pertanyaan yang aneh, langsung bilang aja. Pak, kan Bapak janji kemarin kan, lupa ya, gitu ya. Siap, Bendela, siap. Atau perlu fasilitatornya juga absen. Maksudnya yang ngisi fasilitator yang lain gitu. Ada gimana? Ya nggak nyambung lah Pak. Nggak nyambung nanti ya. Iya. Siap. Baik Bun, mari kita tutup ya. Kita akhiri biar bunda-bunda semua bisa lega nih, bisa siap-siap, bisa kembali ke rumahnya masing-masing atau ada hal-hal yang lain yang harus dikerjakan. Mungkin Bunda Ella, Bunda Viva atau Bunda Ros dapat memimpin doa. Baik Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah kegiatan PMO kita yang ke-6 ini sudah selesai dan sudah kita laksanakan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga ke depannya sekolah kita semakin maju dan kita juga masih terus semangat dan jangan pernah surut untuk semangat gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita adalah manusia-manusia hebat yang Allah pilihkan gitu, dan kita alhamdulillah selalu didampingi oleh
fasilitator kita ya Pak Adi yang memang luar biasa semangatnya. Jadi kita jangan pernah surut untuk semangat juga seperti Pak Adi. Insya Allah. Dan semoga harapan kita, keinginan kita dan cita-cita kita ini tercapai di tahun depan juga di tahun-tahun selanjutnya supaya kita akan menjadi lebih baik dan lebih maju dan lebih seperti yang kita harapkan bersama. Amin. Untuk menutup kegiatan PMO kita ini, mari kita sudahi dengan membaca hamdalah bersama-sama dan juga menutup dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai. Siap. Lebihnya mohon maaf kepada Pak Adi, mohon dimaafkan, dan juga Ibu Guru. Mohon maaf juga kalau saya terlalu banyak menuntut dan menekan, selalu cerewet gitu. Saya mohon dibuka pintu maaf kepada Ibu semua dan juga Pak Adi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya Bun ya. Assalamualaikum. Ya Pak Adi, terima kasih.